Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u'ul yatim. Jadi Tip, boleh kau sini Tip? Ini tato gambar apa sih Tip? Gambar zombie. Gambar zombie. Waduh. Memang sadar kau kemarin tato ini, Bro? Kalau di sini agak mabok juga sih sedikit. Dulu keluargamu tahu nggak kau anak pang? Tahu. Sekarang udah berubah gini gimana? Tahu juga? Belum tahu. Belum tahu? Belum tahu. Tip, serius? Jadi Belum tahu. istilahnya keluargamu mengetahui kau ini dulunya anak pang. Tahu. Sampai sekarang mungkin mereka beranggapan kau ini anak pang yang di jalanan. Nggak tahu mereka sekarang kau udah berubah, udah Bakal hijrah seperti ini. Saya dimanapun nggak tahu. Oke. Mungkin yang tahu cuma keluarga angkat saja. Tip, apa yang mau kau sampaikan sama keluarga kau nih Tip? Ini keluargamu nonton, seandainya nonton nih Bray. Apa yang mau kau sampaikan sama keluargamu Bray? Assalamualaikum, halo brother-brother ya kan. Alhamdulillah nih, aku bersama Ustadz Latif ya kan, yang dulunya anak pang, yang sekarang sudah jadi apa nih Tip? Ustadz ya Tip? Menuju Ustadz? Menuju untuk taat. Menuju untuk taat. Jadi brother, aku tanya lah, jadi anak pang nih enak nggak sih? Dulu begitu enak, memang enak. Dulu sebelum saya jadi anak pang ini, saya lebih bandel daripada anak pang. Lebih bandel. Bandel ya? Iya. Tapi semenjak saya anak pang banyak merubah saya. Dulunya suka mencuri, semenjak saya anak pang, saya nggak pernah mencuri. Anak pang ini kan anti sama nama-nama mencuri itu. Anti itu ya Bray? Jadi aku tanya lah sama Bray, ini udah dibilang kilas balik lah nih. Kau istilahnya udah di pesantren, udah ustadz lah ini. Usaha untuk taat. Usaha untuk taat. Bray, jadi kau sadar nggak nato wajahmu nih brother? Sadar. Sadar Bray. Di sini penuh nih Tip. Lumayan. Lumayan ya, Bray. Jadi untuk di pesantren udah berapa lama brother? Udah mau hampir 3 tahun. 3 tahun? Wow, udah hijrah selama 3 tahun nih jadi. Tip, boleh nggak aku dengar suara kau ngaji deh? Satu ayat aja deh. Boleh. Boleh Tip? Oke Bray, biar si Latif melantunkan ayat suci Al-Quran lah. Insya kita akan membawa Al-Fatihah dan Ar-Ra'aital Ladzi. Siap Bray, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul ladzi. Latif, terima kasih Bray, adem tenang. Tip, asal dari mana brother? Jambi. Jambi. Wih, jadi untuk komunitas pang Jambi banyak juga sampai Batam ya Bray? Banyak ya bro. Teman-teman semua Bray kan. Alhamdulillah Tip. Jadi untuk pesantren yang kau belajar ini Tip, itu memang khusus untuk anak pang atau gimana sih brother? Kalau pesantren kita ini
Ada yang untuk umum, untuk umum boleh, untuk yang untuk anak pang boleh. Dia nampung sebagaimana orang yang tidak mampu ditampung, yang mampu pun ditampung, yang tidak tahu agama sekaligus pun ditampung. Mungkin dulu ada juga yang mualaf, ada yang langsung masuk ke pondok kami. Itu pondoknya di mana sih, Bre? Aku belum tahu, Bre. Pondoknya di Sekupang, di Tiban 5 dekat Patung Lestari pada Tiban Pajak. Nama perumahannya Pesona Rabayu. Oke. Jadi nih aku tanya, kegiatanmu selain di pesantren, belajar di pesantren itu, kegiatanmu apa, Bre? Kalau selebih dari pesantren, kita di dakwah. Kerja paling besar saya paling di dakwah. Dakwah ya. Dakwah. Karena dakwah ini sangat penting. Tidak ada perkataan paling baik selain mengajak manusia taat kepada Allah. Selebihnya saya ada kerja dunia juga. Kerja dunia saya, sampingan saya tuh untuk menjadi security. Oh, jadi security, brother. Wih, keren. Jadi pakai baju uniform security, Tip. Iya. Aku harus ketemu sama Latif lagi pakai baju security ini, Bray. Jadi aku boleh tanya nih, kamu udah punya pacar? Apakah sudah menikah? Nggak punya pacar, belum menikah. Nggak punya pacar, belum menikah. Tapi untuk kedepannya ada nggak? Tapi insya Allah punya calon. Wis, alhamdulillah, keren. Setelah acara ini nanti kita silaturahmi, aku yang ke tempatmu, brother. Jadi Tip, boleh kau sini, Tip? Ini tato gambar apa sih, Tip? Gambar zombie. Gambar zombie. Waduh. Memang sadar kok kemarin tato ini, Bro. Kalau di sini agak mabuk juga sih sedikit. Sini sama rata? Sadar ya? Apa sih kata istilah sama rata depannya? Sama rata ini nama band. Oh, sama rata. Band. Kita sama rata, tapi kita ini tidak sebaya. Duduk sama tinggi, berdiri tanpa raja. Itu dia, itu yang aku maksud, Bray. Kan? Jadi, Tif, ini kan hal positif nih sama dirimu nih, ya kan? Bisa nggak kau tebarkan dan kau bisa menyampaikan nggak hal positifmu, mengajak brother-brother yang masih di jalan? Apa yang mau kau sampaikan? Kalau untuk teman-teman yang bagian yang menonton, yang telah menonton video ini, hanya satu peringatan. Peringatannya bukan dari saya tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau syukurilah segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkali-kali telah memperingatkan kita dalam Quran. Apa peringatan Allah Subhanahu wa taala? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan merasakan mati. Maka sebelum kita kembali kepada Allah ini, kita persiapkan bekal-bekal kita sebelum kita kembali kepada Allah. Satu orang mati tidak membawa harta, Allah tidak permasalahkan. Satu orang mati tidak membawa uang, Allah tidak permasalahkan. Satu orang mati tidak membawa istri yang cantik, mobil yang mewah, Allah tidak permasalahkan. Tapi akan Allah permasalahkan apabila manusia mati tidak membawa iman. Yang penting itu perkara paling baik adalah perkara mengajak manusia taat kepada Allah. Perkara pekerja yang paling penting, yang paling besar adalah pekerja iman. Thank you, Tip. Jadi ini, boleh nggak kita flashback nih? Yang bisa menyentuh hatimu untuk hijrah apa sih, Bray? Hijrah mungkin dulu udah ketemu titiknya, titik jenuhnya. Titik jenuh, ada titik jenuhnya, Bray? Mungkin ya, kita nggak mungkin, kita selalu, setiap manusia itu berpikir, kita bekerja, nggak mungkin lah kita kayak gini terus, kerjanya kayak gini terus ya kan. Pasti kita harus punya tingkatan, punya tabungan lagi untuk membagikan keluarga kita. Begitu juga lah dalam kehidupan kita. Yang dulu kita mabuk-mabukan ya kan, dulu kita tidur sana sini ya kan, kadang bandelnya kemana kemari ya kan. Jadi kita punya pikir bagaimana, nggak mungkin kita sama selamanya seperti ini juga. Kita setiap manusia itu pasti ada punya perubahan. Itu dia. Jadi gini, guru kok ada guru juga, Bray? Ada. Apakah itu yang membawamu dari jalanan dulunya ke agama gitu, mengenalkanmu agama? Kalau dulu saya tidak, kalau mengajak, banyak orang yang mengajak saya. Bahkan orang dakwah jemaah tabligh sering mendatangi saya ketika lagi mabuk dulu. Oh, pas kalau lagi mabuk ada yang datangin, brother? Ada yang datangin. Ustadz gitu ya? Iya, Ustadz. Saya didatangin, tapi kalau sebagian teman-teman ada yang nolak gitu kan, didatangin. Tapi kalau untuk diri saya, ketika saya didatangin, saya diam aja gitu, nggak mau lari kemana-mana. Ketika diajak doa, saya doa, diajak ngobrol, saya ngobrol. Tapi pas bila saya diajak ke masjid, hanya satu kata saya, maaf dulu Ustadz, ini belum saatnya, saya bilang gitu kan. Belum saatnya. Mungkin itulah. Pas waktu itu saya ke Batam, saya punya pikir untuk hijrah. Pikir punya hijrah, saya ajakin teman-teman, nanti dulu lah, takutnya balik lagi gitu kan. Tapi saya udah punya
punya keyakinan pengen hijrah gitu kan. Alhamdulillah Allah kasih petunjukan dari meskipun awalnya agak sedikit mengesalkan itu kan. Pasti ada, Bray. Nggak mungkin kita langsung mau berubah menjadi lebih baik. Iya betul. Iya kan, karena kita masih bebas hidup di jalanan gitu. Masih ada juga rasa itu, Bray, gimana? Masih ada waktu itu mungkin kita awalnya dari dulu ketangkap gitu kan. Awalnya ketangkap, tapi itu rencana Allah. Kita kan nggak tahu rencana Allah nih. Ini ketangkap apa nih, sorry? Nah, dulu sebelum hijrah ketangkap Satpol PP. Oke. Ketangkap Satpol PP Batam kah? di Batam. Oke. Nah, ketangkap Satpol PP bawa kita ke dinas sosial. Bawa dinas sosial, ditahan kami mungkin selama 1 bulan di dinas sosial ini. Mungkin kita dibina lah. Ya kan kami ketangkap waktu itu selama 15 orang ya kan. Tapi kami dalam bertiga orang ini kami ada yang bertahan di situ. Kami bertahan di dinas sosial itu. Mungkin setiap harinya orang dinas sosial ini ngasih kami makan dan melihat kami rajin sholat dan mengaji, bakal itulah kami dibawa ke markas jemaah, yaitu di Baitur Rahman sekarang ini. Oh, yang di Sekupang ya, Ini Bray. di Sekupang. Paten. Setelah kita sampai di markas, ketemulah ustadz kita namanya Ustadz Reval. Nah, Ustadz Reval ini masya Allah orangnya the best. Orangnya begitu, Ustadz Reval ini orang hijrahan juga. Tapi Hijrah juga? Orang hijrahan juga. Tapi sekarang dia lagi keluar dakwah ke negeri yang jauh, ke Afrika. Terus Serbia. Kolombia juga ya? Kolombia mungkin masuk juga. Wow, luar biasa. Dan sekarang masuk ke situ. Mungkin insya Allah tahun besok bulan 12 saya akan dibawa ke 3 negara juga. Amin ya rabbal alamin. Aku bantu doamu, Bray. Amin ya Allah. Aku bantu doa untukmu biar bisa ke luar negeri untuk dakwah, Bray. Luar biasa. Jadi itu lah tadi untuk pesantren itu tadi kita balik lagi ya. Kalau untuk pesantren itu tadi mana tahu nih ada brother-brother kita yang mau berubah hidupnya masuk ke pesantren hijrah gitu. Itu apakah bayar atau enggak, Bray? Enggak. Free juga, Bray. Bray, ternyata di Batam ini nggak semuanya pakai uang ya, Tip. Keinginan berubah gratis. Bakal emang uang ini tidak menentu segalanya. Bakal ada jemaah tablik nih. Dia keyakinan begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin berangkat ke 3 negara, India, Pakistan, Bangladesh. Oke, dia mau dakwah ke sana. Ya, dia mau dakwah ke sana. Tapi dia cuma memiliki itu totalnya uang tuh kalau berangkat ke sana 10 juta. Belum pikir paspornya lagi. Tapi dia punya uang cuman 400.000. 400.000, oke. 400.000. Terus datang orang mau minjem uangnya, harus dipinjami sama dia. Setelah itu uangnya habis, nggak ada uang lagi. Terus dia bikin amal di masjid, zikir, sholat. Tiba-tiba orang datang mengantar paspor, suruh berangkat ke India, Pakistan, Bangladesh. Pulang-pulang bawa uang lagi. Maka sesungguhnya ini perkara sesuatu ini bukan perkara uang, tapi perkara niat kita. Kalau kesungguhan kita, insya Allah Allah kabulkan. Tif, boleh nanya lebih pribadi nggak, Bray? Orang tua masih ada, Bray? Kalau bapak masih ada, kalau ibu udah nggak ada. Dulu keluargamu tahu nggak kau anak pang? Tahu. Sekarang udah berubah gini gimana? Tahu juga? Belum tahu. Belum tahu? Belum tahu. Tif, serius? Jadi Belum tahu. Istilahnya keluargamu mengetahui kau ini dulunya anak pang. Tahu. Sampai sekarang mungkin mereka beranggapan kau ini anak pang yang di jalanan. Nggak tahu mereka sekarang kau udah berubah, udah Bakal hijrah seperti ini. Saya dimanapun nggak tahu. Oke. Mungkin yang tahu cuma keluarga angkat saja. Tip, apa yang mau kau sampaikan sama keluarga kau nih, Tip? Ini keluargamu nonton, seandainya nonton nih, Bray. Apa yang mau kau sampaikan sama keluargamu, Bray? Nih, untuk keluarga semuanya, yang bagi keluarga kandung semuanya, yang di Jambi maupun di Palembang, saya mohon maaf banyak kesalahan saya pada keluarga ya kan. Banyak dosa saya pada keluarga, saya mohon maaf. Saya sekarang lagi di Batam, insya Allah setelah selesai saya dari India, Pakistan, Bangladesh nanti insya Allah saya akan pulang ke Jambi. Itu ya, Tip. Apakah ada yang mau kau sampaikan sama adik-adikmu? Adikmu ada? Kakak, Oh, kakakmu ya, kakakmu ya, Bray. Saudara nih. untuk kakak kandung saya, semangat lah, jangan tinggalkan sholat dan mengajinya. Taatlah kepada Allah. Apabila kau taat kepada Allah, maka insya Allah dunia akhirat akan selamat. Amin. Oke lah, Bray. Hai, pengalaman yang luar biasa bersama Ustadz Latif ya kan. Aku manggilnya Ustadz aja ya kan. Semoga ya jadi Ustadz, Bray. Amin ya Allah. Memang itu keinginan, Tip. Dakwah kan. Iya. Alhamdulillah, Bray. Ya itu Latif, kadang kita berpikir gini, Bray. Masyarakat memandang anak pang ini kan, ya jujur aja ya, jelek. Iya. Iya kan.
itu kan pendapat orang beda-beda gitu kan. Apa tanggapanmu? Kalau saya ini kalau ditangkap seperti itu nih, no problem. Yo man, Nggak peduli apa kata orang. cantik. Meskipun jangankan kita di jalanan. Saat ini saya ikut dakwah saja masih saya nggak disukai sama orang. Mengajak saya taat kepada Allah, mengetuk pintu dari rumah ke rumah untuk mengajak orang ke masjid, itu masih ada orang tidak suka sama kita. Ngapain kok datang ke rumah nggak ngajak ke masjid, ya kan? Ninggalin keluarga, karena dia tidak tahu tujuannya. Sama di jalan pun seperti itu juga. Jangan kan di jalan di dakwah aja kita nggak suka sama orang, tapi kita nggak peduli apa kata orang. Kita ini mencari keridhaan Allah, kita ini mencari keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan manusia. Siap. Gini aja lah kita Tip ya. Iya. Dua kata kagak urus orang mau bicarain kita ya kan. Oke, Latif, thank you. Makasih banyak. Kita jalan lagi nih Tip ya kan. Oke, Bray. Alhamdulillah ya kan, berbagi kisah sama si Latif. Dan ini kita langsung gerak lagi. Kita mau menjemput anak-anak pang di Batam. Sebagian udah di masjid kita bawa, sebagian lagi belum, lah mau kita bawa ke masjid, Bray. Kalau ada mau ikut alhamdulillah, kalau nggak ada ikut nggak apa. Karena dakwah ini dan agama tidak ada paksaan. Siap. Oke, Bray, aku Ferky Suma bersama Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paten laut, Bray.